Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti tatap maya pertama kita di kelas 11. Maaf ya, saya baru sempat mengadakan pertemuan virtual dengan kalian, harusnya sejak awal ya, untuk menyapa kalian biar tambah semangat. Karena saya lihat semangat yang kelas 11 kenapa ini? Kok saya merasa menurun ya? Udah bosan banget ya mesti kalian ya. Oke, baik. Kita langsung saja melanjutkan pembahasan tentang matriks. Jadi, matriks itu apa? Kalau kalian biasanya kenal angka itu nyusunnya pakai koma, misalnya 1, 2, 3 alias dalam bentuk barisan. Masih ingat barisan? Waktu kelas berapa itu? 8 atau kelas 9 di SMP. Kalian menyusun angkanya tuh ke samping pakai koma, ya kan? Tapi kalian kenal yang namanya matriks, di mana angka itu tuh nggak disusun ke samping, tapi ada yang disusun ke bawah, tapi dia masih satu kesatuan. Saya ambil contoh seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini dia pengenalan pertama kita tentang matriks. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi baris itu yang mana? Ini, baris itu yang ke samping ini. Ke samping ini namanya adalah baris. Sedangkan yang ke bawah ini dia dinamakan dengan kolom. Gitu. Terus kemudian ada yang namanya ukuran atau ordo matriks. Nah, ukuran atau ordo matriks itu adalah bisa dibilang besarnya matriks atau kita tulis dengan baris kali kolom. Jadi ukurannya baris kali kolom. Jadi sama kayak ukuran persegi panjang gitu. Ukuran persegi panjang berapa? Oh, panjangnya 5, lebarnya 3. Kita tulisnya 5 kali 3, gitu kan? Atau ukuran balok. Ukuran balok itu kan nulisnya P kali L kali T, ya kan? Jadi kalau ada balok dengan ukuran 10 kali 5 kali 3, berarti panjangnya 5, panjangnya 10, lebarnya 5, terus tingginya 3. Itu, tolong di-mute dulu dong itu, biar suara HP-nya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Coba cek mikrofonnya masing-masing, pastikan sudah termute. Oke, sambil saya izinkan dulu yang bergabung. Nah ini, kalau kalian nggak pakai akun belajar, saya harus mengizinkan satu persatu. Oke, Stefani Eka, sebelumnya ingin bertanya. Stefani Eka. Iya, Bu. Ingin bertanya apa? Oh, enggak, maaf kepecet. Oh alah, oke, matikan ya mikrofonnya. Iya, Bu, maaf. Oke. Dah, kita lanjutkan tadi. Rekan-rekan saya masih tampak di situ. Oke, tadi kita kembali ke ukuran. Jadi ukurannya dinyatakan dengan baris kali kolom. Berarti kita lihat barisnya ada berapa? Ini baris pertama, lalu bawahnya baris kedua, baris ketiga. Jadi ukurannya adalah 3 kali terus kolomnya yang ke arah bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom, berarti ukuran matriksnya adalah 3 kali 5. Atau kalau matriksnya ini bernama P, maka biasanya kita nulisnya gini. P terus 3 kali 5 kecil di bawah gini. Seperti itu cara menulisnya. Terus kemudian di sini kalian diminta menentukan mana yang merupakan baris 1, baris 2, baris 3, kolom 4. Jadi ini satu kesatuan ya. Ini adalah satu kesatuan. Kalau yang baris 1 berarti kalian sebutkan semua. 3, min 2, 9, 7, 11. Yang baris 2 juga seperti itu. 11, 5, 0, min 4, 2. Tapi kalau yang diminta adalah baris 3, kolom 4, jadi ini bisa dibilang seperti kalian menunjukkan suatu alamat. Jadi kayak alamat rumah itu kan gang berapa, nomor berapa, gitu kan. Gang itu berarti bisa kita analogikan sebagai kolomnya. Jadi ini gangnya. Nah, di dalam gang itu kan rumah disusun urut. Kayak gitu.
Oke. Nah, tapi kalau baris 3 kolom 4 membacanya gini. Kita cari dulu baris 3. Baris 3 mana? Baris 3 ini dia. Ini kan baris ketiga. Kemudian kolom keempat, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi baris 3 kolom 4 nilainya adalah tadi ini 5. Gitu. Terus kolom 5 baris 1. Sama aja. Berarti kita cari dulu kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom 5 itu yang pojok sini. Terus baris 1. Baris 1 adalah ini. 11. Jadi untuk jawaban yang ini, maka hasilnya adalah 11. Seperti itu. Terus kemudian itu pengetahuan dasar tentang matriks. Selanjutnya materi kita adalah persamaan matriks atau kesamaan matriks. Sama aja. Intinya adalah matriks itu dikatakan sama. Jadi konsepnya itu matriks dikatakan sama. Dua matriks dikatakan sama jika setiap elemen yang seletak nilainya sama. Jadi matriksnya sama kalau tepat yang letaknya sama, yang posisinya sama, nilainya adalah sama. Kita lihat di sini, saya akan pakai warna lain biar nggak merah semua. Oke. Nah, kita lihat letak yang paling gampang, yaitu baris 1 kolom 3. Nah, di matriks yang di ruas kanan nilainya adalah 3. Di matriks yang sebelah kiri, baris 1 kolom 3, nilainya juga 3. Seperti itu. Terus kemudian, nih, di sampingnya baris 1 kolom 2 nilainya 5. Maka di matriks yang satunya lagi, baris 1 kolom 2 juga nilainya 5. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa nilai 4 ini sama dengan nilainya T plus 1, ya kan? Jadi untuk mendapatkan T, kita gunakan T plus 1 sama dengan 4. Berarti T sama dengan 4 dikurangi 1, artinya T bernilai 3. Itu terus, di sini ada R. Jadi kita tinggal urutkan aja. Jadi ini ada R, terus di sini 4. Nah, gampang berarti. R sama dengan 4. Gitu. Coba yang lain. Apa yang belum? Yang belum, oh ini ada U. Nah, yang seletak adalah 6. Berarti kita tulis setengah U sama dengan 6. Berarti U berapa? Kemarin ada yang menjawab 3 loh ini. Tapi tidak jarang juga yang benar kok. Jadi setengah kali U itu adalah 6. Ini kan perkalian. Berarti kalau pindah dia jadi pembagian. Jadi 6 dibagi setengah alias 6 dikali 2 per 1. Karena dibagi dengan pecahan, berarti kan dikali dengan pecahan yang sudah dibalik. Gitu kan? Jadi ini sama dengan 12 yang benar. Gitu. Atau kalian bisa pakai logika aja sih, kalau setengahnya U itu 6, setengah dari siapa sih yang 6? Kan setengahnya dari 12 gitu kan. Nah, tapi kalau secara matematis nulisnya seperti ini. Terus kemudian apa yang belum? Yang belum S. Oh iya, itu S-nya ketutupan ya. Ini tadi berapa? 5 ya. Ini 5. Dan nilainya adalah S plus 3. Jadi kita copot di mah kiri ini aja. S plus 3 sama dengan 5. Berarti S sama dengan 5 dikurangi 3. Karena ini penjumlahan, pindah jadi pengurangan. Nah, berarti S-nya adalah 2. Berarti R, S, T, U sudah ketemu semuanya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan?
Apa suara saya tidak kedengaran lagi? Halo? Halo? Dengar. Ayolah direspon lah kalau saya bertanya. Saya merasa sendirian ini kalau kalian tidak menjawab. Karena saya nggak bisa lihat wajah kalian kalau saya share screen. Oke, gitu ya. Tolong direspon ya kalau saya tanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini mau di screenshot dulu atau bisa saya hapus, saya lanjutkan? Lanjutkan, enggak perlu. Oke. Selanjutnya, tadi kesamaan matriks sudah, sekarang kita ke transpose matriks. Apa itu transpose? Jadi, transpose itu adalah proses membalik suatu matriks dari semula dia adalah baris, diubah menjadi kolom. Jadi, kita coba untuk matriks poin A, sebut saja ini matriks A. Jadi matriks A-nya adalah min 2, 4, 7, 5, 1, 3, 0, 1. Oh iya, membacanya ke samping dulu ya. Jadi ini samping diselesaikan, baru ke bawah gitu. Biasanya kita kalau misalkan mendikte, jadi mendiktenya kita sebutkan dulu ukuran matriksnya atau ordonya. Jadi gini, misalkan dipunyai matriks A dengan ordo 4 kali 2 dengan elemen, oh ya, setiap angkanya ini namanya adalah elemen. Gitu. Jadi disebutkan dulu ukurannya, baru orang itu akan mendikte angka-angkanya. Jadi dengan elemen min 2, 4, 7, 5, 1, 3, 0, 1 kayak gitu. Karena kalian di awal sudah tahu ukurannya, jadi ketika mendikte tadi nulis angkanya pun sesuai dengan ukurannya. Barisnya dulu ke samping dulu, kalau sudah mentok sesuai ukurannya berarti nulisnya ke bawah. Gitu. Jadi membacanya ke samping, terus baru lanjutkan ke bawah gini. Oke, jadi tadi transpose itu adalah proses membalik garis menjadi kolom. Berarti untuk transpose di poin A ini menjadi apa? Nah, berarti kita sediakan ke bawah yang panjang, karena barisnya ini kan panjang. Nantinya dia akan jadi kolom. Nah, menjadi kolom berarti tinggal kita tulis min 2, 4, 7, 5. Terus gantian baris kedua berarti menjadi kolom kedua 1, 3, 0, 1 seperti ini. Terus untuk bagian B ini sebut saja transpose dari matriks B. Gini berarti ini sama, dia menjadi 1 min 2 3, terus lagi 0 min 1 min 2. Ini kalau kalian lihat di sini matriks B ukurannya adalah berapa? Berapa ukuran matriks B? 3 kali 2. Pintar, 3 kali 2. Ketika dia menjadi transpose ukurannya jadi berapa? 2 kali 3. Nah, 2 kali 3. Jadi karena baris berubah menjadi kolom, maka di sini pun juga seperti itu. Yang tadinya barisnya kan rumusnya baris kali kolom, kenapa ini jadi 3 kali 2? Nah, ya kan kalian jangan bingung. Jadi ukurannya itu baris kali kolom. Barisnya ada berapa? Ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ini ada 3. Gitu. Nah, untung saya fokus nih. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebutkan dulu banyaknya baris dulu. Barisnya ini ada 2.
Nah, kolomnya ada 3. Itu. Terus yang ini barisnya ada 3 nih, ke sampingnya kan 3. Jadi bukan angkanya yang ke samping, tapi ada berapa gininya gitu loh. Ada 3 kan, terus kolomnya yang ke bawah ini ada 2 gini. Terus kemudian kita ke C. C transpose berarti yang tadinya ini berapa? 3 kali 2 nantinya harus menjadi 2 kali 3. Berarti sekarang ke sampingnya yang lebih panjang. Baris jadi kolom. Ini 4, ini 2. Baris jadi kolom. Ini 0, ini 1. Baris menjadi kolom. 1, 3. Nah, ukurannya berubah menjadi 2 kali 3. Seperti itu. Nah, kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 itu gabungan dari konsep kesamaan matriks dan transpos matriks. Jadi, kita tuliskan dulu persamaannya adalah A sama dengan B transpos. Yang A itu 1 min 2, 3, 0, min 1, min 2Z, dia sama dengan B transpos. Jadi kita transposkan dulu B. Ini barisnya adalah 1 dan 2 plus X. Berarti baris jadi kolom. Gini. Terus baris jadi kolom. Berarti ini 2Y min 1 baris jadi kolom. Berarti ini 3, ini 3. Nah, sekarang kita lihat di sini ada variabel X, Y, dan Z. Kita copot dulu yang ada X-nya aja nih. X di baris 2 kolom 1, nilainya di baris 2 kolom 1 matriks A adalah 0. Berarti kita copot menjadi 2 plus X sama dengan 0. Ya, saya cek dulu siapa tahu ada yang mau join lagi. Karena ada kedengaran notif. Oh, tidak ada yang salah dengar. Ya, dibebankan dulu ya. Oh iya, ada yang ngechat apa ini? Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, tadi kita copot yang baris 2, kolom 1, seperti ini. Terus berarti X, 2-nya ini pindah, 2 tidak ada tandanya, artinya dia positif. Positif pindah berarti jadi min 2. Ini berarti ini min 2. Terus kemudian ini yang ada Y-nya. Di sini yang seletak nilainya adalah min 2. Berarti 2Y sama dengan min 2. Y sama dengan apa ini? Ya, biar nggak ngantuk. Min 4. Dari mana min 4? Negatif 1. Negatif 1 caranya? Min 2. Nah, betul sekali. Jadi, karena ini adalah hubungannya perkalian, jadi 2Y, artinya kan 2 kali Y. Maka, kalau 2 ini pindah, dia menjadi pembagian. Kan lawannya kali adalah bagi. Nah, seperti ini. Berarti ini dibagi min 1. Seperti itu. Oke. Kemudian, di baris kedua, kolom ketiga, ini nilainya 3, terus yang satunya lagi nilainya adalah min 2Z. Berarti min 2Z sama dengan 3. Maka kalau kita mau cari Z, caranya pun juga sama ya. Dia pindah, berarti jadi pembagian. Berarti 3 dibagi min 2. Atau kita bisa tuliskan menjadi min 3/2. Seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas. Baik, kita lanjutkan ke tugas yang lain kalau gitu. Terus yang tadi agak bingung, sekarang masih bingung atau sudah mendingan?
Atau sudah jelas? Harusnya sudah jelas ya. Kan tidak ada pertanyaan. Atau kalau yang ini gampang Bu, yang lainnya itu yang susah. Gitu. Oke, sekarang kita ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu yang ini, ya enggak? Kayaknya ini, karena yang ketiga itu kalian sudah mulai ke... Oh, saya baru ngasih 2 tugas nih. Kok 3 sih? Baru 2 ternyata. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang kedua, kalian mempelajari tentang operasi matriks. Seperti prolog yang sudah saya sampaikan di Presto, bahwa operasi matriks itu sama seperti operasi pada bilangan. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, tapi saya tidak menyinggung tentang perkalian, ya kan? Karena dalam matriks tidak ada, dalam matriks tidak ada pembagian. Jadi adanya hanya jumlah kurang kali. Untuk pembagian nanti ada istilah lain, jadi dia hampir kayak pembagian, tapi kita tidak menyebut sebagai pembagian. Kita sebut konsep yang mirip pembagian di matriks adalah inverse. Gitu. Kalau kalian sudah membaca silabus yang saya share di pertemuan pertama di Presto, itu adalah materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Nah, jadi kalau kalian bingung habis ini belajar apa sih, nah cek aja di situ kalau kalian pengen tahu. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang mau join lagi nih. Baik, kita lanjutkan untuk membahas operasi matriks. Nah, mungkin ini soalnya langsung susah ya. Karena belum apa-apa, sudah langsung ada X-nya, ada Y-nya. Oke, tidak masalah. Kita kerjakan dari mulai yang ruas kiri. Ruas kiri adalah A dikurangi D. Jadi kita tulis A-nya adalah 2X 4, 7, 2 dikurangi dengan B-nya adalah 6, 2X 3Y. Dan dia sama dengan 2C. Padahal C-nya adalah Z 1, 3, X plus Y. Gini. Nah, kalau tadi di materi kesamaan matriks adalah matriks dikatakan sama kalau elemen yang seletak bernilai sama. Jadi seletak itu posisinya persis sama. Kalau baris 1 kolom 1, ya ini baris 1 kolom 1 juga. Itu namanya seletak. Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan itu adalah kita menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Jadi kalau di sini baris 1 kolom 1 bernilai 2X, akan dikurangi dengan matriks yang baris 1 kolom 1-nya adalah 6, maka mereka ini yang dikurangi gitu ya. Jadi yang posisinya sama yang dikurangi. Berarti kita tulis menjadi 2X min 6. Karena kan kita tidak tahu nilainya berapa. Tapi beda dengan yang 4 dan 2 ini. 4 dikurangi 2, nah sini adalah 2, bisa kita tuliskan langsung. Gitu. Terus ada lagi 7 dikurangi X. Kita tulis 7 min X. Lalu ada 2 dikurangi 3Y. Nah, seperti ini. Itu kalau di bagian yang pengurangan. Terus yang perkalian gimana? Perkalian sama aja. Jadi kalikan 2, tapi kali ini 2-nya dikalikan pada setiap elemennya. Jadi 2 dikalikan Z kali 1, kali ke 3, kali ke ini, kali ke X plus Y. Kita kalikan Z dulu, 2-nya berarti menjadi 2Z. Terus 2 kali 1 menjadi 2, 2 kali 3 ini 6. Terus 2 kali X plus Y. Kalau kalian bingung, tulis dulu aja seperti ini. 2 kali X plus Y. Gitu. Terus kemudian, mana yang bisa kita kerjakan dulu? Ini ada X, tapi pasangannya ada Z. Kita kan sama-sama nggak tahu, X nggak tahu Z. Jadi, jangan ambil ini lebih dulu. Ambil yang lain. Misalnya ini.
7 min X, dia kan sama dengan 6. Jadi ambil yang itu, 7 min X sama dengan 6, berarti min X sama dengan 6 dikurangi 7. Positif, pindah jadi negatif. Berarti min X sama dengan min 1, berarti X sama dengan 1. Nah, karena X-nya sudah ketemu, sekarang kita bisa ngambil yang tadi baris 1 kolom 1. Kita ambil ini 2X min 6 sama dengan 2Z. X-nya kan udah tahu 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 6. Oh, sorry, ini 2Z. Ini sama dengan 2Z. 2 kali 1, 2, dikurangi 6. Jadi min 4 sama dengan 2Z. Maka Z-nya, hati-hati ya, ini perkalian, pindah jadi pembagian. Gini, maka min 2 sama dengan Z. Seperti itu. Nah, X ada, Z ada. Sekarang kita menuju ke bagian yang ada Y-nya. Di sini kesamaan matriksnya berarti 2 dikurangi 3Y sama dengan 2 kali X plus Y. Nah, kita buka kurungnya, berarti kita kali pelangi. 2 kali X, 2 kali Y. Berarti 2X ditambah 2Y. Seperti ini. Oke, X-nya kita sudah punya nilainya kan tadi. Nilainya adalah 1. Berarti 2X, 2 kali 1 hasilnya 2, ditambah 2Y. Kita pindah ruas, kita kumpulkan Y dengan Y dan X dengan, nggak ada X, X-nya udah hilang. Kita kumpulkan yang punya variabel di ruas kiri, terus yang angka kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini ada min 3Y, karena 2-nya nanti kita pindah. Terus ini plus 2Y di ruas kanan, pindah menjadi min 2Y, plus pindah jadi min. Gini, terus 2 yang ini, tulis dulu, baru 2 yang ini, tadi dia pindah, ini juga positif, berarti pindah jadi negatif gini. Terus ini kita operasikan, min 3Y, min 2Y. Utang 3, utang 2, berarti utangnya jadi 5. Terus yang 2 kurangi 2, 0. Itu artinya Y sama dengan 0 dibagi min 5. Hasilnya adalah 0. Jadi, X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya min 2. Seperti itu untuk penjelasan soal nomor 1. Ada yang ingin tanyakan? Ayo, jangan diem aja. Ada yang ingin tanyakan? Kalau kalian nggak jawab tuh saya khawatir dari tadi suara saya nggak masuk gitu loh. Halo? Jelas, oke. Lanjut. Ya, tolong dong dijawab biar Budina tahu. Kalau tak itu suaranya masuk, kan khawatir. Jangan-jangan nggak masuk, udah jelasin segini banyak loh. Oke? Walaupun jawabannya sudah Bu, lanjut Bu. Nah, itu kan juga termasuk respon yang menenangkan. Coba kalian WA cuman dirit gimana rasanya. Sakit kan? Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Soalnya di sini adalah kalian diminta menentukan nilai dari 3A min P. Jadi 3 kali A berarti 3 kali 3 min 1 min 2, 1. Gini. Nah, 3 min A kurangi P. P-nya adalah 11 min 3 min 6, 5. Ya udah, tinggal kita kalikan dulu aja ini. 3 berarti kalikan ke 3, kalikan ke min 1, terus kali yang bawah. Gini. Berarti jadi 9 min 3 min 6, 3.
Gini, terus dikurangi 11, min 3, min 6, 5. Nah, kalian mungkin tanya, terus ini I gunanya apa, Bu? Jadi, I-nya itu nggak kepake. I itu namanya adalah matriks identitas. Matriks identitas. Kalau di sini nggak ada I-nya, berarti nggak usah dipaksakan ada, gitu. Jadi fokus aja ke A sama B. Oke. Nah, sekarang tinggal kita operasikan pengurangan untuk elemen yang seletak. Gini. Jadi 9 dikurangi 11 berarti hasilnya min 2. Terus min 3, min 3 lagi. Hati-hati, kalau kalian bingung, kalian boleh menuliskan dulu. Nah, ada yang mau masuk kayaknya. Nah, semoga yang sudah masuk nggak keluar. Jadi kalau pas kalian masuk, saya nggak harus balik lagi untuk mengadmit ya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi di sini kita kurangkan elemen yang seletak, yaitu min 3 dikurangi min 3 lagi. Kalau kalian nggak bisa langsung, tulis aja dulu min 3 dikurangi 3 gini. Untuk kehati-hatian. Karena bukan tidak mungkin, walaupun kalian sudah kelas 11, tapi yang namanya pengurangan penjumlahan bilangan negatif, kalian masih bingung, ya nggak? Walaupun kalian nggak menjawab, tapi saya tahu. Wah, biasa itu. Oke. Halo yang baru bergabung, mikrofonnya dimatikan dulu biar tidak mengganggu temannya. Oh, sepertinya dia tidak mendengar. Oke, sudah dimatikan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada lagi-lagi min dikurangi min. Kita tulis aja dulu. Gini. Terus ini 3 dikurangi 5. Nah, ini kalau ini gampang, jadinya min 2. Gitu. Terus kemudian kita baru selesaikan. Nah, di sini ada min ketemu dengan pengurangan. Berarti ini kan jadi plus. Oke, ini jadi plus. Berarti sekarang kita melihatnya sebagai min 3 ditambah 3. Min 3 tambah 3, 0. Ini juga gitu. Ada pengurangan ketemu dengan min, berarti ini berubah menjadi plus. Berarti min 6 ditambah 6, hasilnya 0. Terus ini min 2. Oh, tujuannya ada itu adalah di sini. Saya baru ngeliat. Apa kemiripan antara I dengan jawaban kita? Ada yang melihat kemiripannya? Ini bukan... Ada nolnya, Bu, yang sama. Ah, posisi nolnya sama ya kan? Yang satu posisi nolnya di baris 1 kolom 2, yang satunya juga di baris 2 kolom 1, sama nih. Cuma bedanya ini 1 dan 1, yang ini min 2 dan min 2. Oke, penglihatan yang jeli. Berarti ini bisa kita tulis sebagai min 2 dikali 1001, ya enggak? Ya kan? Nah, kita kembalikan tadi 1001 itu apa sih? Dia adalah matriks identitas atau I. Maka hasilnya ini sama dengan min 2I. Gitu. Jadi jawabannya ini bukan sekedar kalian nyampe sini ya, tapi kalian diminta menyimpulkan bahwa ini sama dengan min 2I. Gitu. Oke, bagus. Kalau sudah, saya hapus ya. Ya. Nah, berikutnya operasi yang membuat bingung. Karena menurut saya yang SMA aja dia mesti awal-awal matriks perkalian bingung. Saya akan coba warna lain. Oke. Hijau aja. Nah, untuk perkalian ada yang sedikit berbeda. Jadi kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu kalian tambah dan kalian kurangi yang seletak, yang tempatnya sama, yang posisinya sama. Tapi kalau perkalian tidak seperti itu ya.
Apalagi kalau kalian lihat ini, untuk matriks M, ordonya berapa? Ordo atau ukuran, berapa ukurannya matriks M? 2 kali 2. Iya, bagus. Terima kasih. 2 kali 2. Untuk matriks N, ordonya berapa? 3 kali 2. 2 kali 2 kali Ya, 2 kali betul. 3. Ya, terima kasih. Matriks N, ordonya adalah 2 kali 3. Jadi lihat ini, ada berapa baris? Ada 2. Terus kolomnya, yang ke bawah ini ada berapa? Ada 3 gitu. Cara nulisnya tuh gitu. Oke, saya hapus yang ini. Nah, andaikan kita gunakan konsep yang sama dengan penjumlahan dan pengurangan, pasti nanti ada elemen yang nggak kedapatan perkalian. Ya nggak? Kalau kita kalikan yang seletak misalnya nih, 2 kalikan 1 oke. 4 kalikan 0 oke. Nah, terus 2-nya ini kemana? Nggak ada temennya, ya kan? Nah, maka konsep perkalian matriks berbeda dengan konsep penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ini dia. Sekarang akan saya jelaskan. Kita tuliskan di sini yang agak lega. Perkalian M kali N. 2, 4, min 3, 1. Gini kita kalikan 1, 0, 2, min 1, 3, min 2. Nah, kalau dulu guru SMK saya itu waktu mencontohkan di papan tulis, kedua tangannya itu dipakai semua. Lah, ini saya menjelaskan virtual gini, gimana caranya saya pakai 2 tangan ya? Nggak bisa ya. Oke, saya akan pakai warna-warna berbeda. Jadi, kalian perhatikan. Jadi, cara mengalinya gini. Baris dikalikan dengan kolom. Jadi, biasanya saya belah seperti ini. Jadi yang ini mengalikannya tuh arahnya ke samping, yang ini mengalikannya arahnya ke bawah. Gini, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah, sebentar saya ganti warna dulu. Jadi yang jalur ini tuh ada kaitannya, jadi nggak cuma mengalihkan antara 2 dengan 1, 4 dengan min 1, tapi mereka ini masih satu rangkaian dan untuk menggabungannya pakai penjumlahan. Gitu. Jadi maksudnya seperti ini. 2 kalikan dulu dengan 1. Hasilnya kan 2. Terus di sini ada 4 dikalikan dengan min 1, hasilnya kan min 4. Gini, jadi ini ditambah, tapi tambahnya sama min 4. Gitu. Berarti untuk baris 1, kolom 1 sudah. Sekarang kita geser ke kolom kedua, tapi masih menggunakan baris pertama. Gitu. Jadi kalau guru saya dulu, telunjuk tangan kirinya itu di angka 2. Terus telunjuk tangan kanannya di angka 0. Nih. Terus telunjuk kiri geser ke kanan, telunjuk yang kanan gesernya ke bawah. Jadi itu gerak bareng gitu loh. Kayak senam otak gitu mungkin. Nah gitu kalau guru saya dulu. Tapi kalau kalian melihat gambar ini mungkin lebih jelas karena saya pakai warna berbeda. Oke, jadi lanjutkan ya. Untuk baris pertama kali dengan kolom kedua berarti 0 kalikan 2 berarti hasilnya 0. Terus lanjut, masih satu rangkaian, 4 kalikan 3, jadi 12, maka ini ditambah 12. Gitu. Terus kita bergeser ke baris 1, tapi kolomnya kolom ketiga. Berarti 2 kalikan 2, 4. Terus lanjut, 4 kali min 2, jadi ditambah dengan min 8. Min 8 asalnya dari 4 kali min 2. Gitu. Terus sekarang baris 1 sudah kepake terus sama kolom 1, kolom 2, kolom 3 juga. Sekarang gantian baris kedua kita pasangkan dengan kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Berarti min 3 kali 1, min 3 ditambah 1 kali min 1, min 1. Geser sekarang. Min 3 kali 0. 0. 1 kali 3
Ini. Terus geser lagi, min 3 kali 2, min 6, ditambah 1 kali min 2. Jadi min 2. Ini baru ini disederhanakan. Ini berarti jadi min 2, ini 12. Ini berarti jadi min 4. Yang bawah utang 3 ditambah utang 1, jadi utangnya 4. Terus 0 tambah 3, Ya ampun, rambutmu yang ini min 8. Seperti itu. Iya. Jadi hasil perkalian M kali N adalah matriks ini. kayak apa tuh ya? Oh ya, sekarang kita kaitkan dengan ordo tadi. Terus apa hubungannya ordonya, kita lihat. Ini ordonya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka hasil perkalian dari matriks M kali matriks N, ordonya adalah 2 kali 3. Nah, ini sebenarnya diperoleh dari hasil matriks, sebenarnya ini diperoleh dari ordo matriks asalnya. Tapi yang dipakai yang depan dan yang paling belakang. Jadi dia diambilkan dari ini dan ini. Dengan syarat ini harus sama-sama 2. Maka syarat agar suatu matriks bisa dikalikan adalah kolom matriks pertama sama dengan baris kolom matriks kedua. Saya tuliskan di sini. Syarat perkalian. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, gitu. Jadi kalau ada matriks 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 5, nanti hasilnya, misal kita sebut matriks C, ukurannya berapa? Halo, saya bertanya ini. Yang pertama adalah dia sudah memenuhi syarat, ya kan? Kolomnya, ini, angka belakangnya, sama kayak angka depannya. Syarat terpenuhi. Sekarang hasilnya. Hasilnya adalah, berarti kalian ambilkan barisnya untuk matriks pertama, terus kalian ambil kolomnya untuk matriks kedua. Jadi nanti hasilnya A kali B adalah matriks dengan ukuran 2 kali 5. Gitu. Jadi ambil angka yang paling depan sama angka paling belakang. Gede anakku gede gimana? Nah, ya mas, tapi seumuran. Satu umuran, tanggal 25 Juli, Kamis lagi. Anda nih ya. Nah, gede gimana? Ya, kalian nggak mau apa? Gitu. Halo anak-anak, gimana? Kalian paham apa enggak? Paham apa bingung? Apa? Paham, Bu. Paham, oke. Baik. Nah, gitu ya cara memperoleh matriks hasilnya. Ini bisa dibilang penting nggak penting. Jadi ini gunanya adalah untuk ngecek jawaban kalian ini udah benar atau salah. Karena pasti bingungnya di bagian ini. Kapan mereka masih lanjut ditambah, kapan mereka sudah ganti. Kadang tuh bingungnya di situ. Oke, kalau sekarang paham, mari kita coba untuk kasus yang lain. Mungkin jika kalian membutuhkan, ini bisa di screenshot dulu sebelum saya hapus. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya kasih kasus lagi. Untuk kasus matriks yang dia tidak bisa dikalikan. Misalnya matriks P, kita punya ordo 2 kali 3. Terus matriks Q, misalnya ordonya 2 kali 2. Bisa nggak ini dikalikan? Tidak bisa, karena di sini 3, di sini 2, nggak cocok. Kalau nggak cocok, dia nggak bisa dikalikan. Gini, jadi ini tidak bisa dikalikan. Tidak bisa. Gitu, oke, yang ini yang bisa. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4.
Kayak orat-oratan, Pak. Oke, selanjutnya adalah, nah ini, di dalam matriks juga ada bilangan kuadrat loh, dan tidak menutup kemungkinan nanti ada pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Mungkin. Kita mulai dari yang gampang dulu, pangkat 2. Di sini ada matriks A, ordonya 2 kali 2. Berarti kalau kita punya matriks A 2 kali 2, misalkan dikalikan matriks B 2 kali 2, bisa nggak? Bisa, karena ini 2, ini juga 2, berarti dia memenuhi syarat. Jadi, untuk A kuadrat pasti bisa dicari hasilnya. Oke, saya tuliskan di atas ini. A kuadrat, tentunya tidak serta-merta kalian mengkuadratkan ini ya, tidak semudah itu. Jadi, untuk perkalian matriks tidak semudah itu. Kalian harus uraikan dulu, A kuadrat itu adalah A kali A. Gini. Maka kalian tulis 2, 3, 4, 5. Lagi kalikan 2, 3, 4, 5. Nah, saran saya adalah kalian buat jalurnya kayak tadi biar nggak bingung. Jadi yang ini ke sini, terus yang ini ke bawah. Gitu. Berarti kita akan punya 2 dikalikan 2. 4 ditambah, masih lanjut, 3 kalikan 4, 12. Sekarang ganti dengan kolom kedua. 2 kalikan 3, 6. 3 kalikan 5, tambah 15. Ini. Terus ganti yang bawah. 4 kalikan 2, 8. 5 kalikan 4, 20. Sudah habis kan? Mentok. Sekarang ganti kolom kedua. 4 kali 3, 12. 5 kali 5, 25. Hasilnya 16, 21, 28, 37. Nah, ini adalah hasil dari A kuadrat. Beda kan kalau kalian kuadratkan ini. Nah, kalau dikuadratkan ini 4. Dikuadratkan 9, ini 16, ini 25. Nggak sama ya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin mengingatkan tentang sifat perkalian. Saya hampir lupa tadi mengingatkan sifat perkalian. Jadi, karena dalam perkalian matriks itu ordo matriks sangat penting, bisa dibilang penting ya kan, karena kalau ininya nggak cocok kan mereka nggak mau dikalikan. Nah, jadi matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kalau kalian disuruh mencari A kali B, dia tidak akan sama dengan B kali A. Gitu, ini sifat perkalian. Jadi kalau ada A kali B, ya kalian harus mengalihkan A-nya di kiri, B-nya di kanan. Nggak boleh B-nya di kiri, baru A-nya di kanan, karena mereka tidak sama. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian nomor 5. Nomor 5 di sini ada kesamaan matriks di mana A kali B sama dengan C. A kali B sama dengan C. Maka kita tulis dulu matriks A-nya 2K 1, 0. Yang C-nya min 1, min 8, 1, min 2.
sama kayak tadi. Kalian buat dulu jalurnya. Berarti kalian kalikan 2 kali 1, hasilnya 2, ditambah lanjutannya K kali 3. K kali 3 adalah 3K. Gitu. Terus kita pindah ke kolom kedua. 2 kali min 2, min 4, K kali 4, 4K. Ini. Terus ganti baris kedua. Baris kedua dengan kolom pertama dulu. 1 kali 1, 1. Terus lanjut 0 kali 3, berarti 0. Kemudian ganti kolom kedua. 1 kali min 2, min 2. 0 kali 4, 0. Seperti ini. Terus ini min 1, min 8, 1, min 2. Halo Mama Dede. Halo. Kemudian di bagian atas, karena ada variabelnya semua, tidak bisa dijumlahkan ya, jadi kita tulis lagi 2 tambah 3K, ini min 4 tambah 4K, yang ini 1 tambah 0, 1, min 2 tambah 0, min 2. Ini min 1, min 8, 1, min 2. Nah, di bagian baris pertama, sama-sama punya K. Dan tidak ada variabel lain selain K. Artinya, kalian boleh mengambil salah satu. Pilih mana yang gampang. Saya pilih yang ini ya, yang baris 1 kolom 1. Berarti 2 tambah 3K sama dengan min 1. Berarti 3K sama dengan min 1. 2-nya pindah jadi min 2. Min. Nah, gini. Yang min 3 ini. K-nya adalah min 3 dibagi 3, hasilnya min 1. Kalau mau pakai yang ini, apakah akan mendapatkan hasil yang sama? Harusnya sama. Coba aja. Min 4 tambah 4K sama dengan min 8. Berarti 4K sama dengan min 8. Yang ini min, pindah jadi plus 4. Berarti 4K sama dengan min 4. K sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi mau mengambil yang ini dengan ini, pasti akan mendapatkan jawaban yang sama kalau kalian ngambil yang bagian baris 1 kolom 2. Seperti itu. Saya cek dulu siapa tahu ada yang mau bergabung sambil kalian meresapi ini ya. Nah ya kan, ada yang mau gabung kan? Sampai di sini bingung banget. Apa paham? Paham. Alhamdulillah. Keren kalian. Oke. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 6, soal terakhir. Soalnya adalah ini sedikit ribet mungkin. Soalnya disajikan dalam bentuk persamaan matriks, yaitu 2A min B plus X sama dengan 0. Di mana A itu matriks yang sudah diketahui, ini A. Terus B juga matriks yang sudah diketahui, terus ini ada X. Oh ya, maaf kalau kalian bingung, di sini X-nya kecil, kok di sini besar. Ini harusnya X besar ya. Jadi kalau dituliskan harusnya kayak gini, 2A min B tambah X. X-nya besar, sama dengan 0. Gini. Terus kita masukkan A sama B-nya. Berarti menjadi 3124 dikurangi B-nya 01 min 12. Nah, untuk X-nya, dia adalah suatu matriks. Ini informasi tambahannya, di mana ordonya atau ukurannya itu 2 kali 2. Tapi saat kita mengerjakan di sini, kalian bisa abaikan ini dulu. Jadi X-nya masih kita tulis dalam nama matriksnya. Ini sama dengan 0.
gitu. Terus kita operasikan yang ini dulu. Kalian sanggup kalau saya langsung gabung perkalian sama pengurangannya, atau harus saya pelan-pelan perkalian dulu? Oke, ada jawaban, saya anggap sanggup ya. Oke, agak ngebut. Jadi 2 kalikan 3, 6. Gimana? Oke, tadi kayaknya menjawab sanggup ya. Soalnya saya lagi di ruang guru dan cukup ramai di sini, jadi saya tidak mendengar kalian dengan jelas. Baik, saya akan langsungkan saja. Jadi 2 kali 3, 6. Dikurangi 0 ya, tetap 6, ya kan? Terus ini 2 kali 1, 2. Dikurangi 1, berarti hasilnya 1. Terus 2 kali 2, 4. Dikurangi min 1. Min ketemu min jadinya plus. Berarti ini 4 ditambah 1. Hasilnya 5. 2 kali 4, 8. Dikurangi 2. Berarti 6. Gini. Nah, sekarang baru X tadi diketahui adalah matriks berordo 2 kali 2. Nah, contoh matriks ordo kali 2 akan saya misalkan dengan A, B, C, D. Gini. Betul? Ini matriks 2 kali 2? Betul. Betul kan? Nah, gitu. Nanti kalau mungkin matriksnya diketahui 2 kali 3, ya berarti kalian kasih nama E, F lagi ya kan? Karena matriksnya 2 kali 3. Gitu enggak? Ya, gitu. Pokoknya kalian sesuaikan sama ukurannya. Gitu. Kalau ini 2 kali 2, ya tulisnya A, B, C, D. Oke. Ini mikrofonnya siapa yang belum di-mute? Kok di saya berisik sekali suaranya? Tolong cek mikrofonnya. Kayak suara jangkrik ini. Oh iya, ada yang bertanya, nanti masuk YouTube? Masuk. Kalau kalian lebih suka nyimak dari YouTube, nggak masalah sih. Tunggu, saya mau cari siapa yang mikrofonnya nggak mati tuh. Terus dari mana asal suara berisik ini? Kalian dengar juga nggak sih? Apa cuman saya toh ini yang dengar? Ya udahlah, mungkin cuman saya yang mendengar. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, kita mau mencari matriks X yang ordonya 2 kali 2. Ini kan. Terus kemudian, nah di sini saya pakai pemisalan bahwa matriks X itu anggotanya atau elemennya adalah A, B, C, D. Gini. Nah, berarti kalau kita mau mendapatkan matriks X, caranya adalah matriks hasilnya ini tadi kita pindah ruas ke kiri. Gini. Jadi nulisnya menjadi A, B, C, D yang 0. Untuk 0 kita bisa tuliskan menjadi matriks yang anggotanya 0, 0, dan 0. Gini. Terus ini karena dia positif, ya kan? Pindah jadi min. Saya kurang ke kiri ternyata nulisnya. Saya hapus dulu. Nah, udah tenang nih. Nggak ada suara kayak jangkrik. Ini untuk matriks 0, 0, 0, 0, 0. Terus ini positif pindah jadi min 6, 1, 5, 6. Nah, baru kita kurangkan 0 dikurangi 6 jadi min 6. Yang ini berarti min 1, min 5, min 6. Bisa lah ya kalian gini kan gampang. Gitu. Jadi matriks X-nya sekarang sudah ketemu dengan elemen min 1, dengan elemen min 6, min 1, min 5, dan 6. Gitu. Jadi matriks X sama dengan min 6, min 1, min 5, min 6. Kalau gitu malah nggak usah dimisahkan juga nggak apa deh kayaknya ya, berarti. Oh ya, saya salah. Jadi X-nya ini nggak wajib harus dimisahkan seperti ini. Ini masih kalian tulis X gitu boleh.
nggak usah harus dimisalkan gitu. Oke, soalnya hanya sampai 6 saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Oke. Nah, sekali-kali saya pengen ngasih soal on the spot. Saya mau kalian ngorek-ngorek di link whiteboard yang akan saya tampilkan. Silakan kalian masuk ke link itu. Nanti akan ketemu kita di Jamboard whiteboardnya ini. Coba tuliskan nama kalian yang sudah bergabung biar saya tahu. Oke, sudah ada yang bisa coret siapa tuh namanya? Kenny. Oke, ya berhenti sampaikan aja. Apa? Mau dilanjutin? Ada Reinhard. Oke, saya bisa melihat namanya malah. Nadia, ini Nadia 11 PH2. Betul? Siapa itu yang bawah? Dia kurang H. Ada Andini. Oke, bagus Andini. Oh ya, sudah. Orang-orangnya sudah, ayo kasihan yang cuma nonton nanti. Sudah? Tak hapuskan aja biar cepat. Bisa nggak sih hapus cepat dari punya saya? Hapusnya ini. Kok kecil sekali ya hapusnya ya? Emang nggak bisa versi gede. Oke. Udah manual hapusnya. Baik, saya mau mencoba pemahaman kalian tentang perkalian. Saya akan beri soal, tapi yang bisa mengerjakan berarti yang bisa coret-coret di sini ya. Saya akan mulai dari Nadia dulu. Oh ya, selama sesi Jamboard kalian masih bisa ngomong kan? Saya masih bisa dengar kalian ngomong nggak ini? Masih. Oh, masih. Masih, Bu. Ya, sambil ngomong dong. Nggak apa-apa ceriwis kalau di sini. Kalau di kelas baru gurunya ngomong kalian diam. Nah, kalau di sini nggak apa-apa sambil ngomong. Kapan lagi kalian ngerjain tulis sambil ngomong? Oke, saya akan mulai dari Nadia. Nadia, saya punya saya punya soal perkalian seperti ini. Sudah bersih. Tantang dulu itu siapa itu yang gerak-gerak terus. Tantang dulu. Oke, Nadia coba kalikan. Ini berarti matriksnya berapa? 2 kali 3. Maka pasangannya ini harus berupa matriks yang depannya 3, nah tapi belakangnya bebas. Saya akan coba yang simpel aja wis. 3 kali 2 gini. Berarti 3 kali 2 itu barisnya ada 3, kolomnya ada 2 ya kan? Barisnya ada 3, saya akan mulai dari 1 ini 2 0 4 5 min 1. Oke, untuk Nadia silahkan dicoba Nadia. Langsung di itunya, Bu, Jamboardnya, Bu. Iya, langsung di Jamboardnya. Pakai mouse mungkin tulisannya agak jelek gak apa-apa. Biar teman-teman melihat prosesnya kayak gimana. Sambil ngomong jelasin juga boleh. Ya, Bu, bentar. Ini ke samping.
turun. Ya, betul. 2 kali 1 2. Mm-mm. Artinya Oke, nggak apa, gede nggak apa-apa. Terus? min 3 kali 0 0. Mm. Besar-besar enggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa. Ayo, itu penghubungnya apa? 2 sama 0. Kali. Ayo Tambah. yang nah, tambah. Yang lain jangan lupa ya. Setelah kalian kalikan, penghubungnya ditulis, penghubungnya plus tambah. Nah, Tambah 0. Terus mm, 0 kali 5 0. mm. Ya Allah, gede banget. Nggak apa-apa, nggak apa. Cukup kok. Saya sudah menyeting biar cukup. Terus, Terus yang bawahnya. Yang bawahnya bener, Bu. 1 kali 1. 1 kali min 2. nah, eh, boleh aja kalian kalikan bawahnya C dengan Ya. yang min 2, tapi posisinya nulis juga harus cocok sama tempatnya. Kalau kamu kalikan ini, kamu mau mengalihkan ini kan? Satu ini kan? 1. Ya. Sama min 2 yang ini toh. Berarti kan Iya. posisinya apa? Baris kedua, kolom kedua. Berarti letaknya nanti dia di baris kedua, kolom kedua di sini. Gitu. Nah, maka saran saya adalah kerjakannya urut. Jadi kalau dari kolom 1 dulu, terus kolom 2 dulu, biar nulisnya bisa ada di sini. Gitu. Nanti kalau urusannya dengan baris 1 udah selesai, baru kita ke baris kedua. Berarti pasangannya dengan kolom 1C, nulisnya di sini. Berarti habis ini min 3 kali 1, Bu. Bukan dong. Kan kamu sudah mengalihkan ini sama yang Ya. ini kan, udah selesai. Ya, yang Ini 2 kali 1. ya. Nah, sekarang yang atas dulu, atasmu itu belum selesai, tapi kalikannya sama yang sebelah sini. Sama yang min 2. Ya toh, malah kehapus. Iya, yang sama min 2 kan belum toh? Oh iya, belum. Ntar saya tulis dulu. Nah, jadi tadi Nadia baru mengalihkan dengan yang sebelah sini. Untuk yang atas dengan yang bagian sini kan belum. Jadi kalikan dulu nulisnya, lanjutannya di sini. Berarti lanjut sebelahnya 2 tambah 0 itu lanjut. Bukan sebelahnya sini ya, bukan sebelah di sini loh, tapi agak ke sini. Jadi ini ada space-nya. Oh ya. Bentar. 2 kali 2 4. 2 kali berapa, Nat? 2 kali min 2 min 4. Nah, gitu. Oke, terus 2 kali 4 8. Plus 8. 2 kali 4, bener nggak? 2 kali 4. Setelah kita kalikan 2 dengan min 2, Ya. setelah kalikan 2 dengan min 2, selanjutnya kalikan siapa? Yang lain mungkin bisa bantu jawab. Min 3 kali 4. Nah, lanjutannya, Nat. Jadi setelah kamu kalikan 2 dengan min 2, gerak, tangannya gerak. Kalikan si min 3 dengan 4. Gitu. Min 3 kali 4 min 12. Terus 0 tambah 0 kali min 1. 0. Betul. Udah nggak apa, bentuk-bentuknya aja. Sambil saya rapiin ya, ini ada plus ketemu min. Nah, biar aman, kasih kurung. Oke, sekarang kamu sudah menyelesaikan baris 1, kolom 1 juga kolom 2. Sekarang bisa ganti ke baris kedua, maka nulisnya pun juga kurung. Oh, oke, Bu. Berarti baris kedua kolom 1 kali 1 1. 1 kali 0 0 tambah 1 kali 0. 1 kali 0. 5 kali 0.
Nah, 5 kali 0. Tadi kan 1 kali 1. Ya, Gerak 5. Ini juga gerak ke bawah kali 0. 5 kali 0, 0. Heeh. Tambah min 2 kali 5, Lah gitu. min 10. Heeh. Min 10. Heeh. Oke, tak bantu untuk ngasih kurungnya, Nat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, berarti baris kedua kolom 1 sudah tuntas. Sekarang Ya. geser. Baris 2 kolom 2. Heeh. 1 kali min 2. 1 kali min 2 min 2. Hmm. Lima kali 4. Betul. 10. Min 2 kali min 1. Ya. Oke. Ya. Nah. Oke, saya lanjutkan aja ya biar cukup tempatnya karena kalau pakai mouse tulisnya kan nanti gede. Oke, terima kasih Nadia. Nah, Sama-sama, Bu. ya ternyata tidak semudah itu, bener kan mengalihkan matriks. Tapi saya salut ada beberapa di antara kalian yang sudah paham konsepnya. Tapi mungkin ada juga yang seperti Nadia masih bingung. Setelah ini apa yang dikalikan ya? Nah, tapi semoga dengan demonstrasi dari Nadia kalian udah bisa. Nah, sekarang kita sederhanakan ini. Yang 2 tambah 0 berarti hasilnya menjadi 2. Terus yang ini min 4 tambah min 12. Utang 4 ditambah utang 12. Berarti utangnya jadi 16. Gini. Terus yang bawah. Ini 1 tambah 0 tambah min 10. Punya uang 1 tapi ditambahi utang 10. Berarti dia sekarang utangnya tinggal 9. Terus yang ini min 2 tambah 20 tambah 2. Ini ada utang 2 tapi dibayar 2. Berarti masih yang 20-nya aja. Nah, ini dia hasil perkaliannya. Cocok nggak dengan ordonya? Tadi ini syaratnya kan kalau ini 3 dengan 3 berarti bisa dikalikan. Maka ordonya adalah tinggal ngambil yang depan sama yang belakang. Dan benar kan ordonya ini 2 kali 2. Gitu. Oke? Nah, udah saya rasa satu contoh aja ya biar kalian kuotanya tidak menjerit. Saya juga tahu kok kalian perlu menghemat kuota dengan baik. Oke, sekarang sudah tampil wajah saya lagi atau masih jamboardnya? Sudah. Udah, Bu. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan hari ini, oh iya, baterainya habis nggak apa-apa. Untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai kalian bisa memahami perkalian. Untuk pertemuan berikutnya baru tugasnya gitu kali ya. Saya belum memikirkan lagi karena pikiran saya jadi ke AKM ini ya. Oh, untuk tadi siswa yang saya mention sebagai peserta simulasi AKM, tolong dipersiapkan diri dengan baik. Tidak perlu stres kayak UN, santai aja. Tapi paling tidak ada persiapannya. Jadi hasilnya bisa maksimal lebih baik, tapi ya nggak jelek-jelek banget. Gitu ya. Oke. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya tutup? Terima kasih, Bu, udah Zoom hari ini. Oh iya. Senang ya? Senang nggak? Senang. Untuk determinan matriks itu yang mana? Oke. Oh ya, berarti saya harus ngasih determinan sama inversi. Nanti saya kasih materinya ya, Reinhard. Saya kasih materinya, determinan matriks sama inverse. Ya, karena itu sepaket. Oke.
Sekolah nggak pakai masker, tak copot masker saya. Soalnya kalau saya pakai Kapan masuk sekolah, Bu? suara saya nggak jelas dong, Kenny. Vira, kapan masuk sekolah? Saya pengennya juga kalian segera masuk sekolah, tapi malah PPKM. Kangen ya masuk sekolah ya. Saya bahkan sama murid wali saya tuh belum pernah ketemu sama sekali loh, sedih nggak sih? Oke. Di chat grup masih Bu aktif. Iya nih. Revina, suaranya kurang jelas soal kan tadi. Oke, saya ulangin. Jadi kalian ingat saya pernah nge-share daftar nama siswa. Beberapa ada yang nanya, Bu itu apa maksudnya? Nah itu adalah daftar peserta simulasi AKM. AKM apa? Masih ingat kan? AKM itu nama lain dari UN sekarang. Tapi AKM bukan untuk seluruh siswa, tapi hanya sampel, hanya perwakilan siswa saja. Dan nama-nama yang kemarin saya share itu berarti kalian besok Selasa akan diundang ke sekolah untuk ikut simulasi. Jadi yang belum ngecek daftarnya silahkan dicek. Jadi kalian nggak kaget besok Selasa tiba-tiba suruh datang gitu. Dan persiapkan dengan pengetahuan tentang AKM dikit-dikit, paling nggak kalian nggak bingung-bingung banget gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nola. Bu ada absen enggak, Bu? Tidak ada. Nggak usah absen. Bagi saya, kalian join meeting itu adalah suatu kebutuhan. Jadi bukan karena kalian takut nanti kalau nggak diabsen nggak dapat nilai. Nggak kayak gitu sih kalau saya. Bahkan kalian mau nonton YouTube-nya aja nggak apa-apa. Gitu. Terus jangan-jangan pertemuan berikutnya langsung yang cuman join Zoom cuman 20 orang nih. Karena yang lain pengen nonton YouTube aja. Jangan gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama nih. Selamat siang. Selamat siang, Yasmin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Desi.